Perkenalkan, nama saya Gabriela Benego Utayan. Saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan, Prodi Administrasi Bisnis, kelas AB3H. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan harga maksimum. Tonton terus sampai habis ya. Oke, baik. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang apa yang dimaksud dari kebijakan harga maksimum. Yang pertama, mulai dari pengertian. Yang kedua, apa dampak yang dipengaruhi dari kebijakan harga maksimum. Yang ketiga, bagaimanakah kebijakan harga maksimum tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang keempat, tujuan penetapan harga maksimum oleh pemerintah. Dan yang terakhir, apa pengaruh penetapan harga maksimum oleh pemerintah. Simak terus lanjutannya ya. Baik, kita akan melanjutkan mulai dari pengertiannya. Yang pertama, definisi kebijakan harga maksimum. Secara etimologi, kebijakan harga maksimum adalah kebijakan pemerintah yang menetapkan harga sesuatu barang lebih rendah dari harga yang akan ditetapkan oleh interaksi di antara pemerintahan dan penawaran apabila mekanisme pasar dibiarkan berfungsi. Yang kedua, apa dampak dipengaruhi dari kebijakan harga maksimum? Kebijakan ini dilakukan pemerintah apabila harga di pasar bebas dianggap terlalu tinggi, sehingga dikhawatirkan membawa dampak yang tidak diinginkan seperti terjadinya inflasi dan juga mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran. Kondisi inilah yang kemudian dikenal dengan shortage, di mana terjadi kekurangan pemasokan barang. Pada keadaan seperti ini, produsen berlomba-lomba untuk menjualkan barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga peran pemerintah lah yang mengeluarkan kebijakan ini. Kemudian ada batasan harga tertinggi yang bisa dilakukan oleh produsen untuk menjual barangnya yang berada di bawah pasar harga tersebut. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen. Berikut ini adalah kurva yang menunjukkan terjadinya kebijakan harga maksimum, di mana PC atau price ceiling berada di bawah PE atau price equilibrium. Atau dengan kata lain, PC lebih kecil dibanding PE. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga maksimum mempengaruhi yang pertama, menurunnya harga. Yang kedua, menciptakan kelebihan permintaan. Yang ketiga, berkurangnya penawaran. Yang keempat, menurunnya kuantitas yang diperjualbelikan atau shortage. Yang ketiga, bagaimana kebijakan harga maksimum tanpa adanya campur tangan pemerintah? Mari dengarkan statement berikut. Dalam pasar bebas, permintaan dan penawaran akan menentukan tingkat harga yang berlaku di pasar. Ada kalanya pemerintah merasa bahwa harga yang ditetapkan oleh pasar bebas itu terlalu tinggi dan menimbulkan implikasi yang buruk pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya dapat menjadi sumber berlakunya inflasi atau sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Untuk menghindari akibat seperti ini, maka kebijakan harga maksimum perlu dilaksanakan pemerintah. Jadi, karena kebijakan harga maksimum menyebabkan wujudnya kelebihan permintaan, maka kebijakan seperti itu berkecenderungan menciptakan pasar gelap, yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan tidak secara terbuka dan bertentangan dengan kebijakan harga maksimum yang dilaksanakan. Kelebihan permintaan yang wujud akan mendorong para penjual cara sembunyi-sembunyi menawarkan barangnya pada harga yang lebih tinggi. Atau pembeli yang bernasib baik memperoleh barang pada harga maksimum akan menjual kembali barang dengan barang yang diperoleh juga secara sembunyi pada harga yang sangat tinggi. Kalau semua barang yang tersedia diperjualbelikan kembali ke pasar gelap, maka harga akan melonjak. Sekiranya pemerintah tidak dapat menghindari kecenderungan ini, maka kebijakan harga maksimum dapat dipandang gagal dan tidak memenuhi sasarannya. Adalah lebih baik menentukan harga yang menggunakan mekanisme pasar dengan cara harga akan lebih rendah dan jumlah yang diperjualbelikan lebih banyak. Salah satu cara untuk mengurangi kegiatan pasar gelap adalah dengan mengenakan hukum atau denda yang berat kepada pihak atau oknum yang melakukannya. Tindakan lain yang tidak terlalu drastis adalah melaksanakan penjahatan, yaitu pembeli diperbolehkan membeli sejumlah tertentu saja dan jumlah ini adalah kurang dari yang diinginkannya.
Dengan penjahatan ini, para pembeli tidak boleh sebanyaknya yang diinginkannya, namun penjahatan dapat mengurangi keinginan untuk melakukan pembelian di pasar gelap dan sekaligus mengurangi kemungkinan wujudnya harga yang tinggi di pasar gelap. Kelebihan permintaan yang wujud sebagai akibat kebijakan, harga maksimum akan terus-menerus bertambah besar dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pasar gelap makin lama akan menjadi semakin luas dan jurang antara harga pasar gelap dan harga maksimum yang ditetapkan menjadi semakin besar. Akhirnya, keburuk-burukan itu ditimbulkan oleh pasar gelap adalah lebih besar daripada kebaikan yang diperoleh, yaitu dari kebijakan maksimum. Akibat seperti ini akan mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan harga maksimum yang dijalankan. Yang keempat, apa tujuan pemerintah untuk penetapan harga maksimum? Jawabannya adalah kita bisa ketahui yang pertama, yaitu untuk melindungi konsumen sehingga harganya terjangkau. Dan yang kedua, untuk menurunkan harga barang yang berlaku di pasar. So, yang kita ketahui dari dua penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa masyarakat dapat dibantu dengan adanya tujuan pemerintah tersebut dengan cara mencegah inflasi yang terjadi terlalu tinggi dan menjaga daya beli masyarakat. Dan yang terakhir, apa pengaruh penetapan harga maksimum oleh pemerintah? Jawabannya adalah harganya akan jadi rendah. Misal, harga suatu produk barang maksimal 10.000, maka penjual tidak boleh lebih dari 10.000. Biasanya itu harus 9.000, 9.500, 8.000, dan seterusnya. Ini terjadi agar pemain pasar tidak boleh menentukan harga pasar seenaknya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya.